This meeting is being recorded. Oke, lanjut ke pertama, sesi pertama. Jadi nanti kita bakal ada dua sesi ya. Yang pertama itu tentang TM14 ini. Aku tuh buka RPS, Rek, dan eh, untuk falsafah ini yang diujikan ketika UAS itu ada 3 TM, yaitu teman-teman lihat sendiri aja. Aku juga gak udah nyatet kok, dan salah satunya itu adalah TM14 ini, yaitu konsep sistem dan pendekatan sistem. Terus tadi aku sempat ikut track 4 di kelasnya. Aku kalau gabut gitu emang suka masuk ke kelas orang lain karena aku gabut dan biar bisa apa ya memperdalami materi yang sebelumnya aku dapat tapi aku lupa kayak gitu. Ternyata Nas Ida tadi nggak hadir dan ngomong kalau maaf ya Dik-Adik hari ini saya nggak bisa hadir gitu padahal udah dijadwalkan, iya kan? Buat teman-teman rek 4 ada nggak di sini? Terus katanya untuk ini TM ini nggak usah saya masukkan ke UAS aja deh gitu. Jadi untuk teori ini aku bakal me- secara garis besar aja karena nggak masuk ke UAS kan gitu. Jadi nanti kita maksimalkan di pembahasan tryout, oke? Jadi sis- atau Newman System Model ini penggagasnya itu adalah Betty Newman. Ini mohon dihafal. Jadi setiap aku nerangin teori-teori apapun, itu yang paling aku highlight adalah key point-nya, kata kunci, keyword, sama siapa sih yang menggagaskan teori ini gitu. Ada kayak kemarin, apa namanya, Elizabeth Orem, terus ada Nightingale, terus teori Kolkaba, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang paling aku highlight, nggak usah dihafalkan semua. Kayak di PPT Nes-Nes itu kan selalu di gini ya pada tahun segini dia bersekolah di ini, terus pada tahun segini terdapat revisi ini gitu. Itu nggak usah dihafal, Rek. Yang perlu dihafal itu adalah siapa sih penggagasnya dan utamanya ini membahas tentang apa kayak gitu. Oke, lanjut aja. Ini nggak perlu aku jelaskan, bisa teman-teman baca. Jadi dia itu lahir di sini pada tanggal ini. Terus teori ini itu tentang apa sih? Yaitu itu. Sorry, sorry. Agak grogi. Yaitu ini tuh berhubungan sama faktor stres, terus faktor responnya dia. Jadi ketika orang ini mengalami stres, responnya itu bagaimana sampai ke tahap pemulihan yang orang itu hadapi gitu. Yang bersifatnya jangan lupa ya, sifatnya itu progresif kayak gitu. Jadi model sistem ini itu menyajikan metodenya luas, holistik sama berbasis sistem. Ini jangan lupa. Jadi ini bukan merupakan salah satu bagian dari middle range teori gitu, bukan ya, tapi grand teori. Jangan lupa, ini bukan merupakan middle range, tapi merupakan grand karena ini sistemnya itu luas gitu. Oke, lanjut aja. Model sistem Newman menggambarkan kehidupan alamiah yang sistemnya terbuka saling berinteraksi. Oke, ini nggak perlu aku jelaskan lebih lanjut, kayak bisa dibaca. Terus sistem ini tuh memandang klien sebagai sistem yang terbuka dan merespon stresor di lingkungannya. Jadi kembali lagi ke awal, tadi aku menjelaskan model ini tuh berkaitan sama ini loh, sama di mana dia mengalami stres, terus gimana cara dia menghadapi, dan sampai dia di tahap pemulihan. Kayak gitu ya teman-teman, jangan sampai lupa. Itu key pointnya. Jadi ketika aku ngomong Betty Newmans, itu selalu eh ketika dia menghadapi stres, responnya gimana, sama tahap pemulihan. Tuh. Lanjut aja. Terus variabel klien itu nggak cuma fisiologis atau biologis, tapi kayak konsep holistik ya, jangan lupa. Ada fisiologis, psikologis, socioculture, sama developmental. Nah, ini loh yang membedakan sama teori-teori lain sama, bahkan ke holistik. Konsep holistik pun ada suatu variabel yang namanya variabel perkembangan gitu. Dan yang terakhir itu ada spiritual, jangan lupa. Jadi ada fisiologis, psikologis. Biasanya tuh teman-teman agak kebalik di sini loh ya. Jadi fisiologis itu sama aja kayak biologis, yaitu berhubungan sama
tubuh kita gitu. Kalau psikologis itu berhubungan sama kesehatan mental, sama regulasi emosi, kayak gitu ya, jangan lupa. Terus socioculture, kalau sosiologi, sosial gitu, sosial itu pasti hubungannya sama interaksi kita dengan orang lain, kayak gitu. Kalau kultural itu berhubungan sama kebudayaan, terus developmental ya udah perkembangan kehidupan. Nanti ada kok slide selanjutnya bahas ini sama tentang spiritual. Spiritual itu kayak gimana sih kita memaknai kehidupan dan lain sebagainya. Terus ini ada juga stresor itu bisa bersifat intra dari dalam diri kita, terus antar dari satu manusia ke manusia lain gitu, inter ya, sama ekstra atau dari luar si pribadi itu dan muncul bisa dari lingkungan internalnya, bisa dari lingkungan eksternalnya dan eh, stresor itu menembus garis pertahanan itu bisa apa ini? Sistem akan diserang dan resistensi akan diaktifkan. Oke, jadi di sini nanti akan dibahas mengenai tiga garis. Ada garis pertahanan, garis fleksibel, sama garis resistensi. Nah, itu apa? Nanti aku bakal jelasin di next slide. Tuh, kayaknya aku udah record belum ya? Udah deh. Oke. Duh, saya bentar ya, tak buka catatanku, aku lupa. Aku belum nge-share catatan pembahasan ini ya. Aku share dulu deh ke grup. Oke, lanjut aja, selebihnya bisa dibaca. Nah, ini loh yang aku jelasin tadi. Basic structure resource itu merupakan, aduh, agak ini. Nah, ini merupakan kita itu ya. Terus nanti ada resistant lens, terus ada normal defense lens, terus ada flexible defense line. Itu apa? Bakal aku jelasin di next slide. Ini masih penjelasan tentang teori Newman system, tentang model sistem Newman itu tadi. Jadi ini merupakan pendekatan holistik sama menekankan perhatian perawat tentang individu yang sehat maupun sakit. Ini emang gini nggak sih, sehat maupun sakit di hampir semua teori, baik sehat maupun sakit dan sebagainya. Sebagai sistem yang holistik, jangan lupa ya, jelaskan ada aspek fisiologis, psikologis, sosial culture, dan lain sebagainya pada lingkungan yang mempengaruhi kesehatannya. Terus di sini perawat dan klien itu mempersepsikan stresor dan memperkuat sumber daya. Jadi konsep utama di sini itu adalah adanya stresor, kayak yang tadi aku bilang, ada tiga hal. Aku pengen tak ulangi, Rek, karena ini tuh kayak emang muncul gitu loh di ujian-ujian, tapi kayaknya di sini enggak deh, karena tadi Nes Ida bilang kayak gitu. Maaf ya, saya nggak bisa ngajar. Ini nggak usah muncul deh di UAS gitu. Nah, kenapa di sini ada pendekatan holistik? Ya, karena tadi ada banyak banget eh, aspek variabel yang dikaji. Seperti yang aku jelasin tadi. Lanjut aja. Dasar konstitusinya, konstruksi, mohon maaf, itu yang pertama ada dari Pierre Descartes yang menyatakan bahwa manusia itu terus berkembang menuju kesempurnaan, makanya dia terus beradaptasi ketika mengalami stresor. Seperti itu. Terus yang kedua ada dari Gestalt yang menyatakan bahwa interaksi dinamis, jangan lupa ya, dinamis itu merupakan suatu hal yang selalu berkembang, jadi bukan statis, bukan suatu hal yang menetap dari seorang individu dan situasi itu menentukan pengalaman dan perilaku dari individu tersebut. Terus dasar konstruksi yang ketiga itu ada General Adaptation Syndrome yang menyatakan bahwa reaksi individu terhadap stres pada level 3, ada tiga level, itu ada alarm, resisten, sama kelelahan. Gitu. Selanjutnya, dasar konstruksi yang terakhir ada general system theory yang menyatakan bahwa dunia itu terdiri dari sistem yang saling terhubung dan dipengaruhi oleh satu sama lain. Gitu. Lanjut aja, ini tuh sebenarnya mirip-mirip sama konsep holistik yang teman-teman pelajari ketika di konsep dasar kalau nggak salah. Jadi holistik itu kan kayak bio, psikososial, kultural gitu kan saling berkaitan. Jadi ketika ini sakit, misal tubuhnya sakit, hal-hal lain yang ada di individu tersebut juga akan terpengaruh gitu. Oke, lanjut aja. Misal si individu ini sakit apa ya, diare gitu. Apa sih yang bisa terpengaruh? Jadi dia
aspek psikologisnya bisa terpengaruh. Misal dia malu buat pergi ke sekolah karena bolak-balik mau ke kamar mandi gitu kan malu ya. Nah, itu loh yang bakal terpengaruh. Terus aspek sosialnya juga bakal terpengaruh. Misal dia eh, bakal bolak-balik ke kamar mandi terus dia malu, makanya dia bakal menjauhkan diri dari teman-temannya. Nah, itu kan makanya aku bilang semua aspek holistik pada manusia, baik dari bio, psiko, sosial, kultural, spiritual, itu akan saling mempengaruhi di mana kalau satu itu lagi sakit, maka mempengaruhi yang lain kayak gitu. Untuk asumsinya, Permisi, Kak. ya. Permisi. Ini memang belum di share screen ya? Oh, sorry. Masa? Iya, Kak. Thank you ya udah diingat. Masya Allah, sorry, sorry, sorry. Dah, oke, oke, thank you ya. Lanjut ke ini deh, aku garis besarnya aja review. Jadi ini penggagasnya adalah Betty Newman. Yang lainnya bisa teman-teman baca di sini karena aku nggak bakal jelasin secara apa namanya. Aku cuma bakal jelasin garis besarnya, yaitu yang aku tekankan tadi, penggagasnya siapa, sama ini itu menjelaskan tentang apa gitu ya. Menjelaskannya itu tentang konsep stres, sama respon yang dialami individu, hingga gimana sih dia mengatasi stresnya itu, gitu. Lanjut ke gini, ke ini ada variabel dari klien itu, ada kayak holistik ya, dimana yang paling membedakan itu adalah faktor developmental ini, yaitu perkembangan hidup slide. Terus ini protected by lines of resistance yang dilindungi oleh garis pertahanan. Nah, garis pertahanan kita nanti bahas juga di next slide. Nah, garis ini tuh kayak ini adalah kita, basic structure, ini kita, terus lens, terus ada lens, terus ada flexible defense line. Lanjut aja. Nah, ini merupakan pendekatan holistik di mana yang aku jelaskan tadi ada bio, psiko, dan lain sebagainya, stresor, dan memperkuat sumber daya. Jadi kenapa sih Betty Newman ini sangat erat dengan kayak stresor, sama lingkungan yang membuat stres, dan lain sebagainya ya, karena itu keywordnya yang akan kita bahas, seperti itu. Oke, lanjut aja dasar konstruksinya seperti yang aku jelaskan tadi. Kayaknya bisa dibaca soalnya mirip-mirip kok, Rek. Terus asumsi. Ini bisa dibaca sendiri-sendiri. Soalnya udah cukup jelas. Nah, ini mayor konsep. Ini tinggal translate aja sih, Rek. Wait, 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 wait. Oh, sorry, sorry. Oke, lanjut. Selebihnya bisa dibaca karena ini sekali lagi ini nggak masuk UAS, jadi aku cuma menjelaskan garis besarnya aja. Karena tryout yang udah susun, yang udah tutor-tutor susun itu ada yang membahas tentang bed. Jadi akan aku jelaskan garis besarnya aja, terutama yang ada di tryout seperti itu. Permisi, Nah, Kak. ini seperti yang ya. Kalau notesnya tadi tuh bilangnya nggak masuk UTS, Kak, bukan nggak masuk UASnya. Saya kan besok itu kita UTS, Kak. Mhm. Oh, gitu. Masuk Iya, UTS. Kak. Oh iya, kemarin belum. Ya, kemarin ketika kita UTS falsafah belum ujian ya. Iya, belum. Oke, oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. eh ini tadi yang aku jelasin, yaitu stresor itu bisa berasal dari interpersonal, intrapersonal, sama ekstrapersonal. Jadi kalau intra itu berasal dari diri kita sendiri, intra itu berasal dari aku, kamu. Jadi antar manusia. Kalau ekstrapersonal itu ya di luar dari diri aku, seperti itu. Lanjut. Aduh, bateraiku. Nah, ini aku mau menjelaskan tentang, eh, aduh ini gambarnya kurang jelas deh. Basic structure. Pakai ini aja deh, meskipun kepotong.
Nah, ini loh yang mau aku jelaskan di Betty Lines ini yang paling aku highlight. Aduh, agak masku. Nah, di sini sistem klien ini sebagai inti. Jadi di sini adalah sistem klien yang meliputi aspek holistik tadi, baik psikososial dan lain sebagainya. Ini adalah intinya. Dan itu dikelilingi yang pertama oleh flexible line of defense. Jadi fleksibel ini bukan sesuatu yang statis gitu ya, kembali lagi ke awal. Tadi kan udah dijelaskan dinamis, yaitu bisa berubah seiring dengan menyesuaikan dengan stresornya ini apa. Jadi itu bukan suatu hal yang tetap atau statis gitu. Jadi ini bisa berubah. eh Flexible line of defense itu mencerminkan kayak respon adaptif individu tersebut terhadap perubahan dan stresor. Jadi ketika ada perubahan, ada stresor, respon adaptif dari individu itu seperti apa? Jadi ini tuh juga merupakan strategi yang bisa diubah atau disesuaikan sama situasi itu gitu loh. Jadi tujuannya yaitu buat biar si individu ini bisa beradaptasi dengan perubahan atau stresor yang mungkin memerlukan strategi yang berbeda dari yang sebelumnya. Kayaknya ini bakal aku catatan, akan aku share kok, Rek. Jadi jangan ada yang chat aku, Kak, minta PPT-nya. Iya, nanti ya. Terus selanjutnya ada normal line of defense. Ini tuh mewakili kondisi kesehatan normal atau ya udah normalnya itu kayak gimana ketika nggak ada stresor, ketika nggak ada suatu hal yang membuat kita stres atau perubahan itu nggak ada. Jadi normal-normalnya dia itu seperti apa? Itu yang dimaksud dengan normal line of defense seperti itu. Kalau lines of resistance itu adalah ini penjelasannya aku kurang serak. Jadi garis resistensi itu merupakan strategi sama aja kayak strategi pertahanan individu ketika stres, tapi ini tuh sifatnya itu lebih stabil dan konsisten. Jadi itu akan selalu dia lakukan, bukan akan selalu sih, Rek. Jadi kayak ketika dia menghadapi stres kayak pokoknya stres dan itu dia udah menghadapi stres itu sebelumnya, itu akan yang dilakukan itu adalah garis resistensi ini. Dan ketika stres itu belum pernah dihadapi atau ini merupakan suatu perubahan yang baru, yang akan dia lakukan adalah mengeluarkan ini line of defense itu garis apa namanya fleksibel itu flexible line seperti itu. Jadi perbedaan utamanya itu kalau resistance itu sebenarnya semua ini bekerja sama, sama-sama bekerja sama buat menjaga keseimbangan sama kesejahteraan si individu ini. Tapi bedanya adalah resistensi itu ngasih kestabilan sama ketahanan terhadap stres kronis, sementara kalau yang fleksibel itu bisa beradaptasi atau berubah sama menyesuaikan situasi atau stresor yang baru kayak gitu. Kurang lebih kayak gini, ini sebenarnya cuma 20 slide kok. Dan mostly bisa dibaca, ini sebenarnya cuma kayak definisi aja, environmental adalah, lingkungan adalah, kesehatan adalah, nursing adalah, gitu. Jadi buang-buang waktu banget kalau aku ikut jelasin, lanjut aja kita ke pembahasan tentang tryout. Kok ini yang aku share screen? Sorry, sorry. Nah, lanjut aja ke soal pertama. Tuh. Lanjut aja ke soal pertama, patient center approach merupakan falsafah keperawatan menurut ada yang berkenan buat jawab, bisa on mic. Patient center approach. Ayo, adakah yang belum ngisi tryout? Salah satu aja yang mewakili. A, B, C, D, E. Jawabannya aja nggak perlu alasan, nggak apa-apa. Aku, Waalaikumsalam. Aku Zoom. Masa lagi pakai dress? Sorry. Masa masa lagi, sayang. Oke, lanjut ya. Patient Center Approach merupakan falsafah keperawatan menurut langsung aja deh tak share screen ini punyaku.
Via Glen A, adakah yang menjawab lain? Ini soalnya yang magang link bukan aku, Rek. Bisa mengirim ke aku. Lanjut aja kita bahas yang pertama. Kalau Florence Nightingale, nah ini kembali lagi ke tips and trick. Kok tips and trick sih? Jadi ketika aku menghafalkan teori-teori itu, yang aku hafalkan cuman key point-nya aja. Jadi Florence Nightingale itu key point-nya adalah interaksi klien dengan lingkungan kayak gitu. Ini terus kayak penjelasan lebih lanjutnya apa itu sebenarnya nggak perlu dihafalkan karena ketika kita paham konsep dasarnya kita bakal tahu kok kayak eh ini hubungannya dengan apa terus basic-basicnya dan sebagainya gampang deh pokoknya intinya itu adalah dihafalkan key point-nya. Jadi kalau Florence Nightingale caraku menghafalkan adalah interaksi klien sama lingkungannya. Terus jadi ini kurang tepat ya karena yang ditanyakan itu adalah patient center approach alias keperawatan ini fokus utamanya adalah pada pasien gitu. Kalau Ernestine Widem Page itu merupakan poin utamanya adalah sikap sama kepercayaan perawat sama bagaimana sih akibat dari realita tersebut gitu. Jadi ini juga kurang tepat karena yang ditanyakan adalah patient center approach. Jadi langsung aja ya kalau Jane Watson ini merupakan caring. Kebacet saya gak tahu dari semester awal. Kalau Imogen King itu konsep utamanya adalah manusia itu sebagai insan yang dinamis, jadi berubah seiring dengan berjalannya waktu, berubah juga seiring dengan stresor sama situasi, dan dia itu punya persepsi terhadap objek, orang, dan pengalaman di mana itu juga bakal bisa nih mempengaruhi perilaku, interaksi sosialnya dia, sama kesehatannya dia. Jadi, jawaban yang tepat adalah ini ya, ini udah aku SS-in dari PPT, di PPT lo ada. Jadi kalau teman-teman ngerjain bener-bener sama udah belajar, udah mantep banget, pasti bener nih jawabannya di sini. Ini tadi pertanyaannya apa ya? Oh, tentang passion. Passion merupakan pusat dari proses keperawatan. Udah jelas ya, udah jelaskan juga di PPT, udah secara gamblang. Jadi ada yang menyanggah? Nggak ada ya. Kayak lanjut. Ini sebenarnya pertanyaannya nggak ada di PPT sih, Re. Agak nyeleneh. Tapi ini gampang banget. Fakultas Ilmu Kesehatan berdiri pada tahun tidak ada yang menyanggah ya karena ini udah kayak rahasia umum gitu loh. Jadi ketika ospek itu udah banyak dijelasin. Jadi Fikes ini merupakan fakultas yang berdiri baru-baru aja nih. Gini, gini. Oke, lanjut. Perawat dapat menyediakan bimbingan antisipatif atau anticipatory guidance pada individu yang berisiko. Tugas utama dari perawat adalah menunjukkan empati, keahlian, sikap caring, dan menunjukkan performa sebagai pemberi layanan yang kompeten. Asumsi keperawatan itu adalah menurut, aduh kenapa aku nge-spill jawaban ya? Langsung aja, jadi itu merupakan asumsi menurut kronik, apa namanya ini? Teori of chronic sorrow atau teori kesedihan mendalam, di mana kesedihan itu, ini kemarin aku yang ngajar ya, di mana kesedihan itu, si pasien itu menganggapnya bahwa ini merupakan sesuatu yang permanen, kayak gitu loh. Jadi berbeda-bedanya apa sih sama eh, teori berduka dari Kubler-Ross? Yang pertama itu sama-sama dari yang ada menjadi tiada ya, karena namanya juga kehilangan atau berduka dari yang ada menjadi tiada. Tapi kalau kesedihan mendalam ini tuh kayak dia si pasien itu merasa bahwa kesedihan ini nggak bakal hilang gitu loh. Jadi dia itu bersifat permanen. Terus secara proses dia itu juga berbeda. Kalau Kubler-Ross itu yang pertama ada apa namanya? Denial gitu dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman review pada PPT-PPT nurse. Lanjut aja. Oke, ini nggak ada sanggahan ya untuk jawaban ketiga. Jadi aku harap teman-teman bisa nyimak ya untuk jawabannya apa aja. Soalnya ini aku masih mau maju mundur buat nge-share apa enggak. Kalau aku share tuh teman-teman tuh kayak, ah nggak usah nyimak, nanti bakal di-share juga sama Kak Diva. Jadi tolong disimak ya, Rek. Terima kasih. Selanjutnya, falsafah keperawatan bersifat yang A itu metafisik, B healthogenik, yang C holistik, yang D logik, yang E terapik. Aduh, harusnya nggak usah share. Ini jawabannya healthogenik ya. Di PPT juga udah ada, bisa dibaca. Falsafah keperawatan itu lebih bersifat healthogenik,
atau mengacu pada pendekatan perawatan yang berfokus pada gimana sih agar bisa memelihara kesehatannya atau gimana agar bisa mewujudkan kesehatan yang lebih optimal kayak gitu. Pokoknya itu pemahaman dan pendorongan terhadap kesehatan yang lebih baik kayak gitu. Itu loh maksudnya healthogenic. Ini aku juga udah mendefinisikan healthogenic itu apa. Jadi itu merupakan sesuatu yang menghasilkan atau menciptakan kesehatan dan itu mengarahnya ke sesuatu yang lebih baik kayak gitu. Jadi nggak mungkin dong sesuatu yang menghasilkan atau menciptakan kesehatan tapi malah kesehatannya memburuk. Enggak lah. Terus pendekatan itu terpusat pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan kayak yang aku sebutkan tadi. Nah, fokus utamanya itu bukan hanya menangani penyakit aja, tapi oh ya Allah, anu, ini tuh jadi satu kesatuan. Jadi fokus utamanya itu bukan untuk menangani penyakit atau maksudnya itu sakit bukan untuk oh, baru ditangani setelah sakit itu enggak, tapi dari awal itu juga harus dipelihara, dicegah kayak gitu loh teman-teman. Nah, itu maksudnya healthogenic dan ada hubungannya sama falsafah keperawatan ini. Lanjut aja. Dalam konsep paradigma keperawatan, manusia itu dipandang sebagai klien yang bertindak sebagai individu, kelompok, dan masyarakat. Implementasi yang tepat berdasarkan konsep tersebut itu apa? Yang pertama, manusia dipandang sebagai sistem sosial. Yang kedua, manusia dipandang sebagai sistem yang tertutup. Kayaknya aku ada ide deh. Ya, kenapa gak dari tadi gini? Nah, jadi kan aku nggak perlu spill jawaban dulu. Nah, gini. Kalau ada jawaban yang beda, bisa ini ya, dikonfirmasi boleh untuk on mic atau kirim di chat Zoom boleh. Kalau Kak, aku jawab ini, boleh nggak klarifikasi lebih lanjut gitu. Boleh loh teman-teman. Ini kan merupakan sesi klarifikasi gitu ya dari tryout yang udah teman-teman kerjain. Sampai nomor berapa tadi? Oh ini. Jadi ini opsinya sebenarnya cuma tiga, tapi kalau teman-teman ngerjain tryout sampai akhir itu ada loh ini soalnya muncul dua kali. Salahkan Isal ya. Ini yang buat Isal. Aku buka ikut-ikut. Jadi ini soalnya muncul dua kali, tapi di soal kedua itu opsinya lebih lengkap gitu. Ini kayaknya kepotong deh. Jadi aku pakai soal yang kedua, yang muncul kedua gitu. Implementasi yang tepat berdasarkan konsep tersebut, jadi jawabannya adalah manusia dipandang sebagai sistem sosial. Terus tadi ada yang tanya ke aku sebelum kelas, Kak ini jawabannya apa? Antara sistem sosial, soalnya dia bingung antara sistem sosial atau manusia dipandang sebagai makhluk hidup. Nah, jadi keywordnya atau kata kuncinya ada di sini ya teman-teman. Aku jelasin juga kok di sini. Konsep paradigma keperawatan itu yang pertama ada person, manusia, sebagai penerima asuhan keperawatan itu. Yang kedua ada nursing, yaitu proses keperawatan itu. Terus yang ketiga ada environment atau lingkungan. Dan yang keempat ada kesehatan atau health. Dan untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di PPT. Jangan lupa besok jadi ayo belajar. Nah, kalau di person, ini ngacunya ke person ya, yaitu paradigma perawatan yang pertama. Manusia itu dipandang sebagai suatu sistem klien. Jadi klien itu kan yang menerima asuhan keperawatan ini, yang menerima perawatan dari tenaga kesehatan kayak gitu ya. Sistem ini terdiri dari individu, keluarga, kelompok, komunitas gitu. Jadi kalau individu ya udah perorangan gitu kan. Kalau keluarga ya udah kayak keluarga gitu dalam suatu rumah misalnya gitu. Kalau kelompok itu ya sekelompok orang yang ya udah kelompok dia kayaknya nggak perlu didefinisikan udah jelas juga kalau itu kelompok juga tapi lingkupnya lebih luas misalnya kayak masyarakat jadi kalau kelompok itu kayak gini kelompok reg 3 gitu kelompok reguler satu itu merupakan kelompok karena lingkupnya ya banyak manusia sih tapi lingkupnya itu lebih kecil gitu tapi kalau komunitas bisa komunitas Fakultas Ilmu Kesehatan itu lebih besar kan dan itu terdiri dari beberapa kelompok
pertanyaan dari siapa tadi yang tanya ke aku. Pokoknya itu jadi perbedaan kelompok sama komunitas sama-sama terdiri dari beberapa orang, tapi kalau kelompok itu lingkupnya lebih kecil, maka terdiri dari beberapa kelompok dan itu berkumpul jadi satu, jadi komunitas itu. Kalau bisa dicontohkan, kelompok ini ya kayak tadi, kelompok kelas reguler 3. Kalau komunitas bisa reguler 3, 2, 1, 4 itu jadi satu komunitas di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kayak gitu deh. Pokoknya lebih luas daripada si kelompok ini. Dan kenapa aku bilang dipandang sebagai sistem. Oke, oke agak macet tadi. Nah, ini paradigma yang memandang manusia sebagai klien yang dapat berfungsi sebagai individu, kelompok, dan masyarakat itu mengacu pada pemahaman kita sebagai perawat itu nggak boleh loh hanya berinteraksi kepada klien sebagai individu aja. Kembali lagi ke awal, aspek holistik itu kan ada sosial salah satunya. Jadi kita itu bisa juga memberikan perawatan di mana klien ini juga diberikan intervensi di mana kebutuhan sosialnya itu kita tingkatkan juga seperti itu. Nah, ini perawat tidak hanya berinteraksi dengan individu secara isolatif, tetapi juga memperhatikan hubungan mereka dalam konteks kelompok dan masyarakat. Jadi, kenapa aku bilang konteks sosial di abecean ini lebih merupakan jawaban yang benar? Ya, karena itu di soalnya udah ada key poinnya sebagai individu, kelompok, dan masyarakat. Kalau cuma sebagai makhluk hidup, ini berarti mengacunya ke aspek holistik. Ada bio, psiko, sosial, culture, sama spiritual. Kayak gitu. Lanjut aja. Oh, aku kebiasaan. Rufaida Al-Aslamia merupakan seorang perawat di zaman. Ada yang mau jawab? Sekalian review yang kalian pelajari, Rek. Zaman Masehi. Oke, thank you. Ya, oke, di sini udah aku kasih klarifikasi ya, di PPT ada. Jadi ini pada zaman Masehi itu salah satu fokus utama yang harus teman-teman bukan hafal kan sih kayak apa ya, kalau Jawa itu dititeni gitu. Kalau gitu. Perkembangan itu ada loh tokoh Islam dalam keperawatan yang namanya jadi ketika aku ngeresum, salah satu tipsku buat menghadapi ujian kayak UTS atau UAS itu ngeresum, Rek. Dan poin-poin penting itu aku tulis. Jadi salah satu poin penting di zaman Masehi itu adalah adanya tokoh keperawatan yang namanya Rufaidah Al-Islamiyah. Ini kayaknya keluar deh besok. Jadi teman-teman jangan lupa dan tolong dibaca lagi materinya. Dibaca juga untuk zaman-zaman lain kayak pertengahan, abad awal 20 keagamaan, Masehi, sebelum Masehi, dan lain sebagainya. Terus juga bakal keluar, jadi jangan lupa buat direview lagi materi yang sebelumnya dipelajari. Lanjut aja, menurut model sistem Newman, tindakan mencegah invasi stresor, mendukung coping dan fungsi yang positif merupakan keperawatan yang masuk dalam, ini Newman yang tadi ya, kayaknya. Langsung aja, jadi jawabannya adalah pencegahan primer. Ini klarifikasinya udah aku taruh juga di sini. Pencegahan primer sebagai intervensi, salah satu caranya adalah mencegah invasi stresor. Terus kita juga menyediakan sumber daya untuk mempertahankan atau memperkuat kekuatan sistem klien. Terus kita juga mendukung coping dan fungsi yang positif. Jadi coping itu apa? Coping itu, kemarin itu aku masuk ke kelas apa gitu ya, ada pertanyaan tentang Kak, coping stres itu bagaimana? Jadi itu merupakan cara seorang individu buat menangani stres ini kayak gimana. Jadi cara apa ya, strategi gitu deh teman-teman. Strategi atau cara, ya bener sih. Gimana dia mengelola stresnya. Dan itu bervariasi, ada yang destruktif, ada yang konstruktif. Kalau destruktif itu malah bersifat merusak atau
sifatnya itu buruk gitu deh. Kalau konstruktif itu malah menuju ke yang lebih baik. Kayak kemarin TM apa ya yang aku menjelaskan tentang destruktif dan konstruktif. Misalnya ketika ada seorang yang marah, terus gimana dia meregulasi emosinya. Kalau konstruktif, itu dia bisa mengelola emosinya. Kalau destruktif, misal dia banting-banting barang, terus dia nggak mau makan, terus dia ngancing diri di kamar, kayak gitu. Itu jadi perbedaannya antara konstruktif dan destruktif. Itu ya. Lanjut aja. Ini kayaknya nggak ada sanggahan karena secara gamblang juga udah dinyatakan di PPT. Bisa dilanjut. Nah, ini yang aku jelaskan tadi. Sekolah perawat pertama didirikan di Jakarta pada tahun ini ada di PPT, tapi teman-teman bakal terkecoh. Bukan bakal sih, kayak mostly itu sebagian besar terkecoh. Ini. Pada tahun 1942 berdiri rumah sakit ya. Anjir, 19 orang. Aku terharu loh banyak yang gabung. Nah, ini berdiri rumah sakit, bla bla bla. Tapi di akhir kalimat, Nes itu menyatakan bahwa pada tahun yang sama berdiri pula sekolah-sekolah perawat. Nah, di sini biasanya teman-teman terkecohnya karena di sini akhir ya 1952 itu juga didirikan sekolah perawat. Tapi yang utamanya itu adalah 1942 ya, Rek. Nah, sip. Terus ini aku juga menyatakan kenapa alasanku milih 1942 alias apa ya klarifikasi lebih lanjut gitu. Pada 1942 itu ada sekolah perawat Rich atau SPR di Jakarta yang awalnya itu didirikan buat eh apa ya namanya itu kayak kompensasi kayak menangani pasien-pasien yang meningkat selama PD2, selama Perang Dunia II. Jadi namanya itu ya buat pengelola pasien akibat Perang Dunia gitu. Tapi akhirnya sekolah ini direnovasi, didirikan sama berganti nama jadi SPER atau Sekolah Perawat Pendidikan Ridgewood kayak gitu. Jadi bukan 1952 ya, yang pertama kali, tapi 1942 itu juga ada di PPT. Cuman kadang suka terkecoh aja buat jawab gitu. Eh, kok tak scroll? Lanjut, untuk menumbuhkan caring, perawat juga menjadi sebuah jembatan saat yang pertama benar-benar peduli pada pasien, yang kedua tidak menunjukkan kepekaan, yang ketiga ada saat pasien membutuhkan saja, yang keempat bersikap tertutup, dan yang terakhir menunjukkan sikap disinterest. Itu. Aku juga mau ini dong sharing salah satu tipsku, kok tips sih, trik. Ketika ujian ini, daripada aduh, kemarin tuh aku baca PPT lengkap banget semua aku baca tapi nggak ada penjelasan tentang ini. Ya udah nalar aja, tinggal dieliminasi gitu toh. Yang pertama ini benar-benar peduli pada pasien. Apakah itu berhubungan sama sikap caring, sama menumbuhkan sikap caring? Iya. Ya udah kita simpen dulu. Yang kedua tidak Nah, menunjukkan ini kepekaan. kalau di kesimpulanku itu ada mutu klinik perawatan holistik itu dihapus aja mendingan. Aku kayak kenal deh suara ini Bayu gak sih? XY. Oke, kayaknya bocor ya, kita lanjut aja. Kalau yang kedua, itu konotasinya kok negatif banget ya, tidak menunjukkan kepekaan, dan itu juga kurang tepat. Kita seleksi ya, kita eliminasi yang B. Terus ada saat pasien membutuhkan saja, ini juga kurang tepat. Kok konotasinya negatif banget? Terus bersikap tertutup sama menunjukkan sikap disinterest. Jadi opsi B, C, D, E itu kok jelek banget, kok ininya negatif gitu. Jadi kita eliminasi untuk menumbuhkan sikap caring, perawat juga menjadi sebuah jembatan saat dia benar-benar peduli pada pasien. Ya udahlah itu kayak nalar aja bisa gak sih? Ini nggak aku kasih klarifikasi karena ya kayaknya nggak ada yang perlu di ini juga kayak disanggah. Kak aku B, kenapa kok jadi A gitu? Aman ya, Rek? Bisa reaction jempol. Kemal ini beneran kamu ikut join Zoom-ku. Oke, nilai A anjay. Semoga nilai A beneran ya. Semangat, Kemal, thank you. Lanjut, manakah dari berikut yang bukan merupakan
terkait dengan model adaptasi Roy. Yang bukan termasuk model adaptasi Roy itu apa? Yaitu, ada yang mau jawab? A, B, C, D, E? Langsung aja. Jadi di PPT itu udah dijelasin teori adaptasi Roy itu ada 4 model ya. Yang pertama ada konsep fisiologis atau biologis. Jangan lupa fisiologis sama biologis itu sama aja. Yaitu hubungannya itu sama badan klien sama si tubuh klien. Jadi dia itu bugar apa enggak, kesehatan jasmaninya gimana. Tapi fisiologis itu beda sama psikologis. Itu tadi udah aku jelasin. Jadi di review aja. Aku males jelasin berulang-ulang. Ada konsep diri juga, 4 model adaptasi di sistem Roy ini, terus ada fungsi peran sama interdependen. Tapi kok hampir ini nggak ada ya, Kak. Jadi aku menjelaskan di sini. Ini aku definisikan juga ya, sistem kognator itu berkaitan sama proses kognitif dan emosional tentang stimuli. Kayak tentang apa ya, stimulus itu rangsangan dari luar gitu loh, berkaitan sama respon kognitif dan emosional orang tersebut terhadap rangsangan. Dan itu membantu individu buat beradaptasi sama stres, sama mempertahankan keseimbangan itu. Kalau stimulus vokal, itu membantu kayak stimulus utama yang perlu respon adaptasi dari individu tadi. Terus kalau fungsi peran ini ada ya di sini. Nah, sistem adaptasi memiliki 4 model, jadi nggak perlu aku jelaskan lagi karena secara gamblang udah ada. Dan saya ditanyakan itu bukan ya, yang bukan merupakan. Jadi kita seleksi yang nggak berkaitan sama teori Roy ini. Kalau konsep diri tadi juga ada, yaitu pemahaman diri sendiri terhadap pemahaman sih, persepsi atau pemahaman atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini kayak gimana sih? Gitu. Itu yang maksudnya konsep diri. Jadi konsep diri sama citra diri, sama apa lagi ya? Konsep diri, citra diri, efikasi diri, itu banyak banget teman-teman yang kebolak-balik. Dan ini ada hubungannya sama yang diagnos itu apa ya? PKBK. Jadi tolong dipahami setiap apa namanya diagnosa keperawatan baik di fisiologis, psikologis, eliminasi dan lain sebagainya tolong di definisinya aja deh. Definisinya aja tolong dipahami sampai benar-benar paham. Jadi kemarin ada yang tanya ke aku, Kak, bersihan jalan nafas ini bersihan jalan nafas tidak efektif, ini cocok gak sih untuk aku tegakkan buat klien dengan kasus ini atau gangguan pertukaran gas ya Kak? Atau gangguan ventilator ya Kak gitu. Jadi aku saranku itu eh ini secara definisi tolong ditekankan banget, tolong dipahami dari definisinya dulu. Jadi nggak perlu dihafal deh data objektif, data subjektif itu sebenarnya nggak perlu dihafal karena seiring berjalannya waktu teman-teman juga bakal hafal secara sendiri gitu loh, kayak aku. Aku cuman memahami definisinya aja, Rek. Jadi ini adalah kayak gini. Jadi kalau bersihan jalan nafas itu berkaitannya sama sikret gitu ya. Jadi ada sputum atau adanya lendir gitu di jalan nafas. Tapi kalau gangguan pertukaran gas itu enggak. Masalahnya itu enggak ada di saluran nafasnya, tapi di organ, kok organ sih? Di jaringan di mana tempat pertukarannya itu yaitu alveolus. Kebanyakan sih di situ. Nah, itu loh yang menyebabkan gangguan pertukaran gas gitu. Terus kemarin ada yang tanya, Kak, kalau UAS tuh harus menghafalkan kondisi klinis terkait, terus gejala klinis, terus data-data ini enggak gitu. Enggak, aman-aman, enggak perlu sekaku itu, Rek, untuk UAS. Kalau kalian benar-benar mempersiapkan, ya insya Allah aman. Jangan lupa juga untuk selalu latihan soal sama studi kasus. Kan kita PKBK itu selalu dikasih studi kasus ya. Itu jangan lupa dipahami karena itu mostly bakal muncul ketika ujian. Oke, lanjut aja kok kemana-mana ya pembahasannya. Jadi di sini aku jawab garis pertahanan yang fleksibel. Kenapa nggak masuk ke model adaptasi Roy? Karena itu merupakan suatu hal yang sangat di highlight atau key point dari materi yang aku jelaskan tadi, yaitu apa ini namanya tadi? Human.
human system models. Tuh. Jadi di sini ada garis fleksibel, ada garis normal, sama garis resistance. Gitu. Nah, ini ada garis pertanian yang fleksibel itu sangat berkaitan sama sistem human. Makanya aku menggarisbawahi ini sebagai yang bukan merupakan konsep dari model adaptasi Roy gitu. Jadi ini udah secara ya udahlah ya, perlu ada klarifikasi lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan kah dari sini? Kayak nggak ada, lanjut aja. Apa ini? Pernyataan berikut yang sesuai dengan teori of unpleasant symptoms atau teori ketidaknyamanan adalah, langsung aja, pernyataan 1, 2, 3, 4 benar semua. Yang pertama, perawat memahami karakteristik gejala yang dirasakan oleh klien secara lebih jelas. So, karena teori of TAUS ini ya di PPT itu kayak eh, akronim TAUS merupakan teori yang sangat berkaitan dengan gejala atau simptom si pasien itu. Jadi tanda gejala. Iya, ini tanda gejala itu sama kayak manifestasi klinis ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, manifestasi klinis itu apa? Bahasanya ketinggian gitu. Sama aja, Rek, kayak tanda dan gejala, sama aja. Symptoms juga sama. Jadi pokoknya itu kaitannya sama gejala, terus faktor yang mempengaruhi itu. Terus gimana sih penampilan akhir atau outcomes-nya dari gejala itu tadi gitu. Di PPT ada kok. Tadi aku ada SS kayaknya di soal-soal yang bawah. Di mana konsep TOLS ini lebih fokus ke manajemen gejala yang nggak nyaman atau tidak menyenangkan. Makanya disebut unpleasant symptoms. Kayak gitu. Kalau yang opsi B, perawat dapat mengidentifikasi faktor apa aja. Nah, faktor apa aja ini masukkan ke sini. Faktor yang mempengaruhi. Oke, masuk ya. Jadi benar. Terus berfokus pada gejala yang diungkapkan secara subjektif. Masuk ke gejala. Sebenarnya aku juga masukin sih ini kenapa masuk ke opsi C. Oke, lanjut aja. Performance klien ini juga sering diidentikan dengan taraf kualitas hidup klien. Jadi performance ini masuknya ke outcomes atau berfokus ke penampilan akhir. Ini sama aja. Penampilan akhir, outcome sama performance ini sama aja. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan 1, 2, 3, 4 benar semua. Ada yang beda, ada yang disanggah. Gak ada ya, lanjut. Dalam konsep utama maternal role attainment theory, persepsi orang tua terhadap prioritas kesehatannya, pandangan terhadap kesehatan, kesehatan saat ini, resistensi atau kemungkinan untuk sakit, dan bla 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 itu merupakan ini di anu Ramora siapa kemarin itu, teori maternal. Ini ya, langsung aku kasih klarifikasi. Jadi merupakan health status atau status kesehatan. Tinggal translate aja. Ini eh bener-bener tinggal translate, teman-teman nggak perlu nalar dan lain sebagainya. Udah ada jawabannya, status kesehatan. Dan translate itu nanti kayak gini. Persepsi orang tua terhadap prioritas kesehatannya, pandangan terhadap kesehatan saat ini dan kemarin, kemungkinan buat sakit dan sebagainya itu merupakan apa? Nah, dari di PPT, jadi kayaknya udah jelas, lanjut aja. Menurut King, tujuan dari praktik keperawatan adalah untuk, menurut King, Imogen King, yaitu buat apakah dia mengembangkan penelitian keperawatan untuk membangun wawasan. Jadi Imogen King itu fokus utamanya adalah komunikasi ya antara pelawat dan klien. Jadi dia itu ngomong kalau tujuan utamanya itu adalah komunikasi yang lancar antara perawat dan klien biar bisa berbagi informasi dan kayak kalau komunikasinya lancar, maka perawatannya juga bakal lancar. Masa hospitalisasi juga akan singkat. Dan si klien ini masa sakitnya juga akan lebih sebentar gitu loh daripada yang komunikasinya buruk. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, oh iya ini ada klarifikasi kok aku lupa. Conceptual system and middle range theory. Oh iya, aku mau menekankan, tolong dihafalkan.
Kayak di sini aku juga mau menekankan. Nah, wis masuk. Tolong teman-teman hafalkan apa aja yang masuk ke middle range teori dan apa yang masuk ke grand teori. Gitu. Tolong dihafalkan karena mostly itu bakal muncul di ujian falsafah. Jadi lanjut aja ya, Imogen King ini berfokus pada proses hubungan perawat. Nah, di sini proses hubungan perawat dengan pasien untuk mencapai tujuan kesehatan yang baik. Jadi, pasien dan perawat itu harus bekerja sama, harus berinteraksi, harus berkomunikasi, biar bisa berbagi informasi, sama menetapkan bersama. Dan tujuannya ini apa sih? Yaitu biar pasien ini bisa mencapai kesehatan yang optimal, bisa, aduh, kok ngelek ya? Oh, muka aku jelek banget ngeleknya, Jrit. Please, jangan hujat. Nah ini kemudian mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kayak aku gini terus deh biar nggak malu. Terus, King mengemukakan model konsep interaksi. Bukti. Jadi kalau Imogen King, keywordku adalah interaksi keperawatan atau teori yang menekankan pentingnya interaksi antara perawat dan pasien dan klien buat mencapai tujuan kesehatan. Jadi di sini tuh pasien sama perawat ya, didorong buat saling komunikasi, saling berpartisipasi secara aktif dalam proses keperawatan. Biar perawat ini bisa nih berperan sebagai fasilitator dan membantu pasien buat mencapai tujuan kesehatannya. Biar dari yang sakit menjadi nggak sakit, dari yang dihospitalisasi bisa keluar dari rumah sakit. Jadi di sini mungkin sebagian teman-teman itu bingung ya, kenapa kok model transaksi? Apakah ini berhubungan dengan proses jual beli? Jadi enggak ya, Rek. Di PPT itu juga dijelaskan kok. Ini, ntar PPT-nya aku pindah. Materi falsafah. Nah, di sini aja deh. Transaksi. Jadi di apa namanya ini? Siapa sih ini tadi? King, Imogen King, transaksi itu definisinya adalah kayak proses komunikasi ya, bukan transaksi jual beli. Aduh capek. Nah, ini model konsep King. Jadi di sini ada aksi, reaksi, interaksi antara perawat dan klien, terus ada transaksi, komunikasi gitu loh. Pokoknya saling bekerja sama, saling komunikasi, dan ini juga menghasilkan feedback kalau kepada klien, kepada perawat, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, biar bisa keluar dari rumah sakit, bisa bisa mencapai tujuan kesehatannya, dan sebagainya. Oke, lanjut aja. Kalau yang A, kenapa salah mengembangkan penelitian keperawatan untuk membangun wawasan? Kurang tepat, karena konsep utamanya di sini adalah komunikasi dan interaksi. Tuh. Kalau yang C, kenapa salah membangun individu memelihara kesehatan? Benar sih, tujuan utamanya itu, tapi jika dihubungkan dengan konsep utama, yaitu interaksi antara perawat dan klien, apakah tepat? Atau apakah ada yang lebih tepat? Karena kan eh, kita tahu kan bahwa ABCDE itu mostly biasanya apa ini? Biasanya tuh bukan suatu hal yang salah, tapi ada yang lebih tepat. Makanya jawabannya adalah itu. Apakah ini tepat untuk membantu individu memelihara kesehatannya? Bukankah semua teori seperti itu? Bukankah teori keperawatan budaya kayak gitu dari Leninger sama aja kan? Jadi yang lebih tepat itu adalah ini ya, bantu pasien dalam bangun model proses transaksi. Oke, bentar balas chat.
So, This meeting nah, penekanan model ini, oh ini loh maksudku soal yang kedua tadi. Tadi Isal tuh salah, bukan salah sih, kayak kepotong gitu soalnya. Terus ada muncul dua kali dan di sini ya teman-teman. Nah, ini apa nih? Penekanan model ini ditujukan pada interaksi antara ibu, bayi, dan ayah sebagai seseorang yang tinggal dalam suatu lingkungan dan berinteraksi. Ini merupakan teori apa? Yang digagas oleh Ramona Mercer. Ramona Mercer. Maternal ini ya, maternal role attainment theory. Tuh, jadi ini nggak cuma fokusnya sama ayah, di mana dia itu proses dari belum ada si adik, jadi menjadi, terus dari nggak ada si adik itu kan, dari anaknya masih di kandungan si istri, terus terus ada gimana sih proses adaptasi dia. Jadi di sini nggak cuma ditekankan pada ibu, meskipun juga dikit gitu ya, tapi juga ada loh gimana si ayah ini ada dibahas tentang gimana proses adaptasinya dia. Oke, lanjut aja. Seorang perawat dalam penerapan holistic care juga mengkaji kemampuan klien dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini yang aku tekankan tadi, kalau kemampuan dalam berinteraksi sama orang lain itu merupakan suatu yang bersifat sosial. Apa ini? Holistic care, kita zoom. Mempertimbangkan keseluruhan individu termasuk aspek fisik atau fisiologis, biologis, sama aja, mental, emosional, dan spiritual, kurang satu, yaitu culture atau kultural. Mak, wes ya, pas ya. Spiritual, kultural, sosial udah masuk belum? Yang lebih lengkap yang bawah ya. Dimensi fisik, spiritual, psikologis, sosial, sama aja sih, nggak lengkap. Spiritual sama culture gitu. Ini aku jelaskan juga, dimensi fisik itu mencakup kesehatan dan kebugaran tubuh. Fisik atau biologis ya. Mencakup kesehatan dan kebugaran tubuh. Kalau dimensi spiritual itu melibatkan pencarian makna dan tujuan hidup. Misal, jadi spiritual itu nggak cuma hubungan dia dengan Tuhan gitu loh, tapi gimana sih dia memaknai hidup, gimana sih dia eh, dalam hidup ini dia seseorang yang bagaimana, apakah dia seorang yang malas-malasan, jadi nggak ada hidupnya itu kayak dia ya udah aku hidup cuma buat makan, tidur dan lain sebagainya, atau apakah dia malah punya tujuan hidup yang bagus gitu. Itu yang dimaksud dengan dimensi spiritual. Jadi nggak cuma melulu tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi juga tentang gimana dia memaknai hidup dan sebagainya. Terus ini dimensi sosial. Sosial itu pokoknya selalu berhubungan sama interaksi suatu individu dengan orang lain gitu ya teman-teman. Jangan sampai lupa. Terus dimensi psikologis itu melibatkan aspek emosional sama mental dia. Terus gimana sih cara dia meregulasi emosi. Terus udah segitu aja. Cukup jelas. Kalau dimensi intelektual yang opsi E, ini aku jelaskan satu-satu. Itu mencakup kegiatan kognitif dan perkembangan intelektual. Jadi perkembangan intelektual itu kayak apa? Kayak eh ya bahasa sederhananya itu perkembangan kecerdasan gitu loh. Makanya di sini ada kaitannya dengan proses belajar, proses pendidikan, keterampilan kognitif, membaca, menulis, kayak gitu. Jadi ini tanpa tanpa sanggahan ya untuk dimensi sosial yang berhubungan dengan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Aman. Ya Allah, FI S1. Wah, Kak Ere. Lanjut. Seorang perawat berencana melakukan asuhan keperawatan pada klien yang menderita diabetes mellitus.
saat ini klien sedang dirawat di ranap karena mengalami kenaikan gula darah atau hiperglikemi hingga 356 miligram per desiliter. Berdasarkan teori Newman, garis pertahanan apakah yang mengalami kerusakan pada klien tersebut? Jadi dalam model sistem yang tadi aku jelasin ada 3 garis pertahanan utama yang ada, yaitu ada resistance, ada normal, sama ada yang fleksibel gitu. Nah, jadi jawabannya adalah fleksibel. Jadi fleksibel itu, garis pertahanan fleksibel itu adalah respon individu terhadap perubahan yang terjadi atau perubahan stresor. Jadi individu ini merespon sebagai apa? Nah, kalau di kasus ini stresornya itu diibaratkan sebagai kenaikan gula darah kayak gitu. Itu merupakan stresor dan responnya itu adalah darah apa ya? Adanya peningkatan gula darah kayak gitu deh pokoknya. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu stresornya apa, baru kita kita bisa tahu nih garis normalnya kayak gimana, fleksibelnya kayak gimana, atau resistensinya kayak gimana gitu. Tapi ini enggak keluar di ujian besok, jadi tenang aja. Ini juga cukup agak sulit kok Rek, untuk mengidentifikasi ininya. Lanjut aja. Apa nih? Seorang klien laki-laki usianya 46 tahun terdiagnosa gagal ginjal stadium 5. Memang ada? Ada lah. Dan harus melakukan cuci darah 2 kali per minggu. Waduh, 2 kali seminggu. Klien sangat sedih dan terpukul dengan kondisinya saat ini. Karena biaya yang harus dikeluarkan untuk cuci darah dan peran sebagai pencari nafkah jadi terganggu. Berdasarkan fenomena di atas, manusia terdiri dari variabel apa sajakah menurut Newman? Variabel apa nih? Apa nih? Gampangnya ya yang tadi. Ini yang paling di-highlight ketika ketika teori Newman. Yang paling di-highlight di teori Newman. Yang pertama, stress, respon, reconstruction, faktor, line defense. Ketika ada line defense, kenapa nggak ada line resiliency sama line normal? Jadi ini kurang tepat ya. Kalau dia ada line defense, bagusnya sih ada garis resiliensi sama garis normal, kurang tepat. Terus ada environment, health, nursing, open system, kurang tepat juga. Terus ada fisiologi, psikologi, social culture, development, and spiritual. Ini adalah variabelnya. Menurut Newman. Oh, ya. Gini, gini, gini. Nah, sip, untung dibahas. Variabel yang tadi ada. Nah, the client variable are fisiologi, psikologi. Jadi jawabannya ini ya, udah masuk keywordnya variabel. Nah, aku salah. Oke. Nah, sip description. Jadi tujuan memasukkan ini tuh biar teman-teman tuh tahu ini kenapa jawabannya kayak gini. Jadi biar nggak ada klarifikasi kayak yang lebih ribet gitu loh. Tinggal baca aja di sini. Nah, sip. Ini nggak usah tak hapus aja tambahan. Basic structure, line structure, basic structure, line resistance, normal line, sama fleksibel. Jadi garisnya ada 3. Kalau basic structure ini ya core kita sebagai individu gitu ya. Ini balik ke yang ini. Fisiologi, social culture. Nah, sip. OCD. Nah, lanjut. Menumbuhkan rasa caring tidaklah mudah. Oleh karena itu, buat mempertahankan sikap caring nih yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu nggak konstan ya. Kayak udah berhenti di situ. Tapi ada tindak lanjut kayak ini kenapa aku sudah jelas. Yang berkelanjutan gitu. Hal yang dilakukan oleh perawat adalah jelas ya, menumbuhkan rasa kepedulian dengan kesadaran yang tinggi karena opsi A, B, C, E itu konotasinya negatif. Yang pertama, meluangkan diri untuk istirahat, apakah ada hubungannya dengan caring?
Aku nggak maksud ini sebagai satu hal yang salah ya. Kita perawat juga bisa capek, kita beban kerjanya tinggi, kita juga perlu istirahat. Tapi apakah ini ada hubungannya dengan caring? Enggak. Oke, next ya. Selalu bertanya, apakah ada hubungannya dengan caring? Dan apakah itu merupakan suatu jawaban yang lebih eh, bagus, lebih jelas, lebih mewakili dari opsi A, B, C, D, E yang lain? Belum tentu. Terus yang C, memasrahkan diri jika hal yang tidak bisa dikontrol. Enggak lah, kok negatif banget. Yang E, membaca petunjuk. Emang ada petunjuk tentang caring. Oke, sudah jelas ya yang D ya. Oke. Anjir, aku kenapa selalu ngelek di situasi mukaku yang aneh? Aduh. Lanjut. Memberikan banyak kesempatan untuk keterlibatan pasien dan keluarga, serta meminta perawat memberikan arahan sehari-hari merupakan tahapan model perubahan berikut. Jadi aku mau meng-highlight bahwa eh, di model yang dimaksud ini ada tiga tahap perubahan. Tahap pertama itu ada unfreeze, tahap kedua itu ada change, yaitu aku jelaskan dulu ya. Kalau tahap unfreeze itu ketika kita udah tahu nih kalau ini harus berubah dan kita ini mau kita lakukan kayak gitu. Kalau tahap kedua itu adalah change, yaitu di mana kita udah ada langkah untuk melakukan perubahan itu. Jadi yang pertama itu kayak kita cuma ngangen-ngangen dan merencanakan gitu ya. Tapi kita udah tahu perubahan macam apa. Yang kedua itu kita benar-benar melakukan gitu ya. Itu maksudnya tahap change. Tuh. Dan yang terakhir itu adalah tahap refresh, di mana perubahan kan itu merupakan sesuatu yang bagus dan nggak selalu bagus sih Rek. Kayak yang pertama itu kita ada suatu hal yang bermasalah, terus kita juga harus melakukan perubahan gitu kan ya. Kalau ada masalah kita harus berubah, terus kita melakukan perubahan dan yang terakhir di langkah ketiga ini perubahan itu sudah kita lakukan sebagai suatu kebiasaan gitu loh. Jadi udah eh, nggak cuma kita lakukan di satu kali itu aja, tapi sudah menjadi kebiasaan. Besok kita lakukan lagi, besok kita lakukan lagi, dan nah, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tahap refresh gitu. Oh, ini ada redaksinya tak Zoom ya. Jadi kan perubahan menjadi budaya. Jadi budaya itu beda ya sama kebiasaan. Sebetulnya ini nice to know aja. Kalau kebiasaan itu merupakan suatu hal yang satu orang aja lakukan. Tapi kalau budaya, di lingkungan itu semua orangnya melakukan hal yang seperti itu. Jadi kalau hmm, misal cuci tangan, kalau kebiasaan cuci tangan dilakukan cuma sama aku gitu ya. Tapi kalau budaya cuci tangan bisa aja dilakukan sama seluruh rusun gitu. Itu loh bedanya. Kalau kebiasaan satu orang, kalau budaya satu lingkungan yang melakukan. Jadi lebih bagus menjadi budaya gitu kan. Ketika Alhamdulillah. Ketika udah menjadi budaya, misal aku lupa nggak cuci tangan 6 langkah gitu ya. Aku lupa nggak cuci tangan 6 langkah, tapi udah satu rusun melakukan, dan aku ketahuan, aku kan bakal, ini ya, sungkan, bakal, aduh maaf ya, malu deh gitu. Nah itu loh, makanya kenapa budaya itu lebih bagus dari kebiasaan, kayak gitu. Jadi bisa menjadi suatu reminder bagi seseorang, gitu. Terus ya udah ini aja. Ini tadi apa soalnya? Memberikan banyak kesempatan untuk keterlibatan pasien. Ini ada di change. Dan udah aku highlight juga, udah ada secara gamblang di PPT. Memberikan banyak kesempatan untuk memperlibatkan karyawan dan minta manajer terdepan untuk memberikan arah sehari-hari. Di sini teman-teman jangan berfokus pada ini karyawan sama ini manajer ya. Tapi kalau di soal itu settingnya rumah sakit Kak, ya udah tinggal apa namanya nalar aja, disamain kan ini konsepnya teorinya udah ada, tinggal kembangin lah, sama aja kok ini. Oke, lanjut ke nomor 20. Pandangan holisme menyatakan bahwa, oh ini udah aku screenshot, kita pahami dulu konsepnya ya. Ini aku tadi sangat
pengen tak tekankan. Holisme itu menegaskan bahwa organisme atau makhluk hidup atau manusia kita ini selalu bertingkah laku itu kesatuan yang utuh. Ini ada hubungannya juga sama aku buka di PPT. Holistik atau holistik itu mostly sama aja. Yang utuh ya. Jadi nggak bisa dibedakan nih antara biologisnya, antara psikologisnya, antara spiritualnya, antara culture, terus apa tadi? Sosial itu nggak bisa loh kita beda-bedain karena makhluk hidup itu selalu nih berlaku sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, ini juga bisa dibilang bukan sebagai rangkaian atau bagian komponen yang berbeda. Jiwa dan tubuh bukan dua unsur yang terpisah, tapi bagian yang satu kesatuan. Jadi keywordnya di sini satu kesatuan dan bukan merupakan entitas yang terpisah gitu ya. Kita lihat opsinya. Nah, ditandai dengan adanya inkoherensi. Inkoherensi merupakan suatu yang nggak koheren, suatu yang nggak berkesinambungan gitu. Jadi kurang tepat. Terus masalah fisiologi tidak berpengaruh pada psikologi. Kurang tepat juga, tadi udah aku jelasin. Organisme bertingkah sesuai dengan komponennya. Sesuai dengan komponen atau bagiannya. Juga kurang tepat karena merupakan satu kesatuan. Terus masalah jiwa tidak berpengaruh pada aspek fisiologis. Kurang tepat juga. Nah, ini ya yang paling tepat. Apa yang terjadi pada satu bagian itu bisa mempengaruhi pada bagian lainnya. Makanya dia disebut sebagai aspek holistik atau holisme. Itu sama aja. Nah, ini. Dan apa yang terjadi di bagian satu akan mempengaruhi bagian lain. Aman ya, nggak ada yang perlu. Jauh banget itu. Sorry kalau suaraku kecil. Aku lupa. Oke, aman. Lalu nomor 21, King menjelaskan bahwa ide utama dalam praktik keperawatan itu apa? Tadi udah aku jelaskan juga. Model konsep Imogen King itu menerapkan atau menggarisbawahi tentang keperawatan yang di mana pasien dan perawat itu saling berinteraksi, saling komunikasi, saling ada percakapan gitu deh pokoknya. Nah, di sini keywordnya adalah berinteraksi dengan baik dengan pasien. Kalau ini hakikat human being, kurang tepat. Menyembuhkan pasien, semua model keperawatan juga gitu. Terus membantu pasien sama aja. Kemampuan klinis. Oke, jadi keywordnya ada di opsi A ya, yaitu berinteraksi dengan baik. Nah, ini ada interaksi. Di yang bawah ini juga keperawatan adalah tindakan reaksi dan interaksi. Kalau menurut Imogen King itu seperti itu. Oke, aman ya? Aman. Bisa enggak nih falsafah? Bisa lah. Bisa dong. Lanjut, seorang laki-laki 54 tahun mengalami serangan jantung koroner. Klien tersebut memiliki riwayat perokok berat. Dokter menyampaikan bahwa merokok itu loh yang mau jadi penyebab kamu mengalami jantung koroner ini, gitu. Klien menyadari dan mengenali akan kebutuhan untuk mengubah gaya hidupnya. Terus pertanyaannya, pada tahap perubahan apakah keadaan yang dialami oleh klien ini menurut teori perubahan Kurt Lewin? Tadi udah aku jelaskan yaitu ada unfreezing, change, sama freezing. Jadi ketika moving itu sama nggak sih sama changing? Belum tentu ya. Changing sih lebih tepatnya. Tapi kalau nggak ada opsi lain selain changing ya moving, I think is okay. Daripada opsi lain yang choose solution no, acceptance no. Tuh, kembali lagi ke awal. Ini ya tiga tahapan model. Kalau unfreezing, di mana si bapak ini tahu kalau penyebab dia mengalami jantung koroner itu ya karena dia ngerokok. Dia tahu dan dia tahu juga harus menghentikan kebiasaan rokoknya. Tapi itu belum dilakukan. Bedanya sama changing itu di situ. Dia cuma tahu, dia sadar. Udah gitu ya kalau unfreezing. Tapi kalau changing, dia itu udah bener-bener menghentikan kebiasaan rokoknya. Jadi dia bener-bener melakukan gitu loh.
dari yang direncanakan menjadi dilakukan. Kayak itu ya, itu yang changing, itu yang membedakan. Tapi kalau refreezing, perilaku merokok tadi dikurangi dan dihentikan itu sudah menjadi kebiasaan si bapak ke depannya, sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu udah dinamakan dengan fase refreezing atau refreeze sama aja. Jadi jawaban yang tepat, ini kan masih klien menyadari dan mengenali ya, dia belum berubah, dia belum berhenti merokok. Jadi dia cuma tahu dan sadar, tapi ada rencana nih, makanya masuk ke tahap apa? Unfreezing. Oke, aman ya? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Selanjutnya, menurut teori of chronic sorrow, kesedihan kronis dicirikan sebagai, ini kemarin yang aku jelaskan, teori chronic sorrow, ada nggak ya di sini? CHRO, ini ada kok. Teori kesedihan kronis. Nah, aduh, ini kok gini. Ada nggak ya kok? Lah. Jadi teori kesedihan kronis itu merupakan suatu kesedihan. Nah, kayaknya tadi udah aku jelaskan. Sorry. Tadi udah aku jelaskan deh bahwa kalau kesedihan kronis ini tuh si pasien merasa bahwa kesedihannya ini nggak bisa hilang alias permanen gitu loh. Kalau antisipatif ini aku definisikan ya satu-satu opsinya. Antisipatif itu atau respon yang terjadi sebelum situasi itu. Jadi kalau di konsep grieving Kubler-Ross, ada teori yang namanya Kubler-Ross, itu teori berduka. Kayaknya teman-teman juga udah kenal sama teori ini deh, di mana gitu aku lupa. Kubler-Ross kan ada denial gitu ya. Terus bentar, balas chat. Yang pertama itu ada denial ketika si individu itu menyangkal nggak mungkin nih hal ini terjadi, nggak mungkin gitu. Itu baru denial ya, masih menyangkal. Yang kedua itu ada anger, jadi dia marah. Misal ketika anggota keluargaku ada yang meninggal gitu. Aduh, nggak mungkin bisa meninggal gitu. Itu denial. Terus yang kedua itu anger. Aku marah kepada siapapun, kepada dokter. Aku marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ngambil anggota keluargaku ini gitu secara tiba-tiba. Nah, itu adalah pada tahap anger. Aku marah ke dokter kenapa nggak bisa menyelamatkan dia gitu. Terus yang ketiga ada tahap bargaining atau tahap tawar-menawar gitu. Bisa nggak sih kembali ke satu hari yang lalu gitu. Bisa nggak sih yang diambil itu aku aja, jangan dia gitu. Itu baru tahap bargaining. Terus yang keempat ada tahap depression atau tahap yang paling lama dari proses berduka ini. Ini bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, tergantung ke seberapa dekat sih eh, aku kepada apa yang hilang ini. Jadi kehilangan itu nggak cuma ke anggota keluarga aja, tapi juga ke kesehatanku, bagian tubuhku. Misal ada seorang yang diamputasi, bisa loh dia mengalami depresi ini bisa. Jadi nggak cuma kepada anggota keluarga, bisa ke misal putus hubungan, pertemanan, putus partner gitu. Terus kehilangan pekerjaan itu juga bisa. Itu tadi masih tahap depression ya, tahap terlama dari fase berduka ini. Itu contohnya itu ketika aku pada tahap depresi, kayak mengurung diri di kamar, nggak mau makan, nggak mau sekolah, kayak gitu. Jadi di mana fokus utamanya itu kehidupan sosialnya itu terganggu gitu loh. Jadi yang awalnya aku senang, aku sangat bersemangat nih, aku nanti bisa ketika ada presentasi aku bakal selalu tanya. Terus ketika aku kehilangan anggota keluargaku ini, aku malah nggak mau sekolah. Aku kemarin baru depression kok, Ra. Jadi ini bukan suatu hal yang baru. Makanya aku bisa menjelaskan dengan cukup lancar. Anjay. Lanjut aja ke acceptance ya. Ingat ini deh, tak tulis apa tadi? Berduka. Kubler-Ross, satu tahap denial, dua anger, bargaining, depression, terus acceptance.
Nah, masuk ke tahap kelima ini kalau kita udah menerima kalau si anggota keluargaku itu sudah pergi, sudah nggak bisa gitu. Sudah nggak bisa kembali lagi, maka aku harus menjalani maka aku harus menjalani kehidupanku sebaik mungkin. Nggak bisa dong aku berlarut-larut dalam kesedihan ini, seperti itu. Kalau antisipatif, nah kalau di teori Kubler-Ross itu ada yang namanya antisipatif loss gitu ya, anticipatory loss. Itu terjadi, contohnya pada pasien penyakit kronis di mana penyakitnya itu nggak bisa sembuh alias tujuan perawatan itu ya cuma untuk mengontrol gejala biar dia nggak merasakan kesakitan. Jadi bukan untuk mengatasi penyakitnya. eh Misal pada pasien penyakit kronis itu apa ya? Pada pasien kanker, pada pasien PPOK kayak gitu. Soalnya kan itu nggak bisa kembali normal seperti awal kan, apa namanya itu, kesehatannya nggak bisa benar-benar pulih. Jadi fokus utamanya itu adalah mempertahankan yang ada, mempertahankan yang ini yang masih sehat itu dipertahankan sama mengurangi gejala seperti itu. Jadi kalau orang yang anticipatory loss, misal dia punya sakit kronis nih, dia udah mengalami tahap depresi, meskipun dia masih sehat tapi dia udah depresi, kok depresi, dia udah berduka karena eh, ada indikasi di mana dia bakal kesehatannya itu bakal menurun, bisa berkurang gitu. Itu yang namanya anticipatory loss. Tapi kalau di sini kesedihan kronis dicirikan sebagai untuk antisipatif, sepertinya kurang tepat. Terus kalau yang pasif itu definisinya kayak sikap nggak reaktif, nggak aktif, sama rangsangan dari lingkungan dia, jadi juga kurang tepat. Kalau persuasif, ini juga aku bingung kenapa masuk ke opsi. Tapi menurutku persuasif itu kayak kemampuan ini ya, mempengaruhi orang, persuasif, persuasif letter dan sebagainya di MK Bahasa Inggris ya Allah. Terus kalau non periodik ini merupakan suatu kejadian yang ya udah terjadi pada waktu itu aja, nggak berulang dan ya udah terjadi sekarang aja pada waktu ini, pada waktu tertentu, nggak bakal ada berulang sebagainya, sama aja sih kok bener. Terus nah yang ini permanen, ini yang papat karena ada di PPT juga, merujuk pada sesuatu yang bersifat tetap atau jangka waktunya itu lama, bahkan si pasien ini berpikir bahwa dia itu bakal nggak bisa nggak bisa nih aku menghilangkan kesedihan ini gitu loh. Pokoknya kronik kronik apa namanya tadi, chronic of theory of chronic sorrow ini tuh, astagfirullah ternyata aku masukin di sini juga, ini ya Rek, merupakan ketidakseimbangan yang berkelanjutan karena kehilangan yang dikarakteristikan dengan pervasif dan permanen gitu. Jadi kalau pervasif ini merupakan suatu hal yang eh bukan suatu hal yang kecil gitu loh. Ini merupakan suatu hal yang urgent atau kronis kayak gitu deh, pervasif dan bakal terus berkembang seiring dengan berjalan waktu, akan memburuk seperti itu. Dan permanen ini jangka waktunya lama. Oke, keywordnya karena udah masuk, jadi aman ya, nggak ada yang perlu disanggah, ada di PPT. Oke, udah bener, lanjut. Perkembangan middle range teori dapat bermanfaat bagi praktik keperawatan melalui hal-hal berikut kecuali tadi sudah aku tekankan, ayo dihafalkan teori apa aja yang masuk ke middle range sama grand teori karena itu bakal keluar. Perkembangan middle range teori dapat bermanfaat pada praktik keperawatan hal berikut kecuali apa? Penerapan gaya praktik fungsional masuk, gaya praktik profesional masuk, penilaian kualitatif masuk. Di sini aku menyoroti hal yang bukan termasuk dalam range teori itu adalah penelitian kuantitatif. Saya sumpah, anggora aku kan berapa slide ya? Ini udah jam 9. Oke, aku cepatkan aja biar teman-teman bisa belajar dan tidur karena besok ujian. Jadi kualitatif itu kayak tentang, kayaknya teman-teman juga udah tahu karena di SMA kan ada KTI gitu ya. Kualitatif itu fokusnya tentang deskripsi gitu deh. Dimana teman-teman kan udah menyusun atau merumuskan masalah penelitian gitu dan menjawab penelitian itu dalam bab-bab
atau subbab yang teman-teman masukkan di karya itu. Nah, kalau kualitatif itu mostly dalam bentuk deskriptif atau ya udah kata-kata dijelaskan seperti itu ya. Itu sederhananya. Kalau aku menjelaskan dengan sangat ribet, aku takutnya eh, nggak bisa diterima, nggak bisa masuk gitu. Kalau kuantitatif, ini tuh fokusnya ke pengukuran, ke hitung-hitungan, pengukuran, sama analisis statistik gitu deh, pokoknya sama angka-angka. Jadi kenapa aku bilang yang bukan, sorry, bias deket keratan. Kenapa aku bilang penelitian kuantitatif ini masuk sama pendekatan apa tadi middle range teori ya karena middle range itu cenderung lebih cocok untuk digunakan dalam praktik keperawatan fungsional, profesional, terus juga ke penelitian yang bersifatnya kualitatif kayak gitu. Ini udah aku. Nah, kalau kualitatif itu eh bisa dalam bentuk observasi, interpretasi, deskripsi. Tapi kalau kuantitatif itu biasanya fokus sama, nah ini loh, pengukuran dan analisis statistik. Nah, pokoknya kayak gini deh ya. Jadi kenapa nggak kuantitatif? Karena kuantitatif itu fokusnya sama pengukuran, hitung-hitungan, sama analisis statistik. Dan menurutku itu lebih memerlukan teori-teori yang lebih komprehensif, yang lebih sesuai sama eh, si judul tadi. Kayak gitu. Kuantitatif, kualitatif. Ini bakal teman-teman temui di Medpen semester 5 nanti. Ini ada temanku, anak semester 5 agak depresi karena Medpen. Dimana kalau Medpen itu teori aman sih ya, ya udah teori kayak gitu. Kalau praktik, setiap pertemuan harus ada 3 orang yang presentasi. Kalau nggak dia mengajukan diri, bakal di-spin. Dan itu selama 1 semester harus ada yang presentasi, Rek. Ya Allah, GWS ya. Lanjut. Seorang perawat berencana melakukan asuhan keperawatan klien. Kok kan sih? Seorang perawat berencana melakukan asuhan keperawatan klien yang menderita diabetes mellitus. Buat membantu mengontrol diet dan aktivitas secara serta minum obat, perawat itu nih melibatkan keluarga pasien dalam perawatan klien, termasuk apakah dukungan keluarga dalam perubahan kebiasaan apa ini kalimatnya nggak jelas. Pokoknya perlibatan keluarga itu termasuk dalam dukungan macam apa? Kan ada nih banyak macam-macam dukungan. Ada faktor motivasi, ada faktor pendukung, faktor penghambat, kemampuan berubah, dan sumber informasi. Nah, perlibatan keluarga ini masuk dalam yang mana gitu ya, sederhananya. Mohon maaf, ini agak ngantuk kayaknya si Mas tutor nyusun soal. Kalau motivasi, ini contohnya, tadi ada yang tanya ke aku, Kak, ini faktor pendukung atau motivasi gitu ya? Jadi aku menjawab, coba ditelaah dulu. Keluarga ini membantu mengingatkan obat dan membantu mengingatkan gaya hidup yang lebih baik gitu kan sesuai kasus. Ini masuknya ke motivasi atau faktor pendukung. Tuh. Kalau motivasi, contoh kecilnya ya, misal aku BB-ku naik nih sampai melebihi eh apa namanya itu BMI nomor normalku adalah misal 55 ya. Tapi aku 65 gini. Terus mamaku bilang, "Kak, coba dong atur pola makan. Nanti kalau udah BMI, kalau udah penyentuh angka BMI, mama beliin apa ya? Kita jalan-jalan ke mana ya? Bali gitu. Misal, itu loh yang dimaksud motivasi. Jadi apa sih yang mendorong klien untuk menuju tujuan dari apa ya perawatan kesehatannya seperti itu. Jadi apa sih yang mendorong klien? Tapi kalau untuk kasus ini adalah dukungan dari keluarga. Jadi keluarga ini mendukung klien dengan cara mengingatkan, ayo minum obat, ayo merubah gaya hidup dan lain sebagainya. Itu masuknya kemana? Ke faktor pendukung. Ini ada ya udah aku jelaskan. Dalam konteks ini mencakup dukungan fisik, dukungan emosional, sama dukungan praktis yang diberikan oleh keluarga buat membantu klien buat mengelola penyakitnya yaitu mengelola diabetes mellitusnya.
gitu. Jadi bedanya sama motivasi itu kayak, Kak, ayo dong atur pola makan. Nanti kalau nyentuh BMI kita jalan-jalan atau mama beliin motor gitu. Tapi kalau faktor pendukung, misal mamaku tuh eh setiap pagi, Kak sarapan mama bikinin sandwich ya, atau Kak sarapan mama bikinin salad ya, kayak gitu loh. Jadi itu ya penjelasan dari aku kayaknya bisa dipahami karena bukan suatu hal yang nggak bisa dinalar, gampang. Lanjut nomor 26 berikut yang tidak termasuk contoh middle range teori. Oh, anjay, masuk. Makanya kenapa tadi aku bilang tolong dihafalkan range teori itu apa aja dan grand teori itu apa aja. Jadi di sini ini mostly merupakan grand, sorry kok grand sih. Middle range teori termasuk juga Kering. Ini Hayo siapa ini? Yang dan Watson ya. Jangan lupa Watson itu tentang Kering. Terus Peaceful and End of Life. Terus Theory of Illness Trajectory, Theory of Comfort, Kolkaba. Ini ada contoh-contoh lain. Oh ini, Comfort Kolkaba, Kering Swenson, John Watson Swenson. Terus dan lain sebagainya. End of Life juga masuk. Maternal juga masuk. Dari Ramona Mercer. Jangan lupa buat dihafal. Dan yang bukan termasuk dalam middle range theory itu apa? Yaitu model sistem Newman ya. Karena ini sifatnya itu lebih holistik gitu loh. Bukan maksudnya kayak ke psikososial itu bukan, tapi kayak lebih luas dan cakupannya itu gini-gini. Masuknya ke dari dia kena stresor, terus dia mengeluh, terus dia bangkit dari kondisi stresnya gitu kan. Dan itu tuh eh, di kok diindikasi ya apa ya namanya dikategorikan sebagai teori yang lebih umum dan lebih luas gitu loh. Jadi kalau teori of caring ini kan spesifik ya tentang sikap kita sebagai perawat dengan caring. Terus kalau teori of contohnya yaitu teori tentang kenyamanan kan itu juga spesifik. Terus kalau tentang maternal role attainment yaitu tentang adaptasi maternal dari dia hamil, melahirkan, terus dia punya bayi, terus adaptasinya bagaimana, itu juga secara spesifik. Tapi kalau sistem human ini masih secara luas dan lebih umum seperti itu. Makanya dengan teori. Kayaknya teman-teman juga udah katam banget buat perbedaan grand theory sama middle range. Jadi tinggal di-review aja catatan-catatan sebelumnya sama dibaca PPT dari NES. Tadi aku lihat di salah satu grup kelas, itu apa ya? Gini, buat teman-teman pelajari aja PPT yang dipresentasikan oleh setiap kelompok sama cari sumber dari Google itu boleh. Saranku, ketika kelas ini udah agak telat sih. Ketika kelas ya, itu disimak aja yang presentasi, disimak banget, dicatat. Terus ketika Nes jelasin itu juga disimak. Atau kalau udah telat nih, nggak apa-apa. Minta PPT teman-teman kalian. Tapi yang lebih masuk ke UAS itu adalah PPT dari Nes sih, Rek. Jadi jangan tadi ada minta, Kak, boleh send nggak link-link yang bisa aku gunakan buat eh apa namanya itu mempersiapkan ujian falsafah besok kayak link apa aja sih ini jurnal kayak sebagainya gitu dia minta kayak gitu. Menurutku nggak usah, cukup pelajari materi dari NES-nya aja. PPT di NES itu di merge rek ini ya. Ini dari Isal tadi kan udah ngirim kan ya 347 halaman. Nah ini di merge aja dari TM 1 sampai TM terakhir gitu di merge dan kalian pelajari TM berapa aja yang keluar ketika ujian besok itu loh. Jadi nggak perlu Kak, aku minta link dong, Kak, aku minta jurnal dong, nggak perlu, please. Tapi kalau kalian gabut atau kalian lagi, aku udah belajar semua, kira-kira ngapain ya? Itu juga boleh. Buat nambah pemahaman boleh, nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau yang aku sarankan, cukup dari PPT ini kalian pahami benar-benar. Kalau ada record suara ketika kelas, record Zoom, boleh buat ditonton ulang. Itu ya. Lanjut ke nomor 27, dikit lagi kok. Model sistem menurut Betty Newman menyebutkan sistem klien meliputi, ini tadi udah ada ya, yang paling aku highlight. Tadi kan ada, apa ya namanya tadi?
Nah, konsep sistem ini yang paling membedakan ada developmental. Nah, ini adalah perkembangan kehidupan. Juga dijelasin di slide ini. Setiap sistem klien terdiri dari 5 variabel, yaitu variabel perkembangan, ini perkembangan kehidupan. Nah, aman ya. Rasa aman, aktualisasi diri, keluarga dan masyarakat, cinta dan kasih sayang. Ini kok masuknya ke itu ya? Maslow. Masuknya ke hierarki of Maslow. Hierarki kebutuhan dasar manusia gitu. Yang pertama ada biologis kayak makanan, minuman, oksigen dan lain sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman dan nyaman gitu ya. Terus lanjut aja. Nomor 28, menurut model sistem Newman, tindakan mencapai dan mempertahankan tingkat kesehatan dan stabilitas klien setinggi mungkin selama pemulihan merupakan tindakan keperawatan. Ada di PPT, aman ya, udah tak highlight juga. Nanti aku share deh daripada teman-teman kesulitan. Lanjut nomor 29, hasil interaksi klien dengan lingkungannya dan dipertahankan oleh garis pertahanan dalam klien disebut kesehatan. Ini ada di PPT kok, tapi aku lupa SS. Lanjut aja. Kalau human kan nggak banyak keluar ya. Kita lanjut. Konsep utama teori of unpleasant symptoms atau apa namanya itu? TAUS, ketidaknyamanan. Itu konsep utamanya apa? Yaitu ini, ada kok di PPT. Teori ini memiliki 3 komponen utama, yaitu actual symptoms. Actual symptoms itu ya sama aja kayak tanda gejala, manifestasi. Yang B itu influencing factor atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi yang pertama itu tanda gejala, yang kedua itu faktor yang mempengaruhi, dan yang ketiga itu faktor situasional atau outcomes-nya dari gejala ini menghasilkan apa itu outcomes-nya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, gejala-gejala atau symptoms, faktor yang mempengaruhi sama penampilan akhir atau performance outcome. Tuh. Oh, oke. Ada di PPT, jadi kalau perlu klarifikasi lebih lanjut, bilang aja. Lanjut ya ke nomor 31. Ruang rawat inap melakukan perubahan dalam penanganan prosedur penanganan luka dengan menggunakan dressing modern. Alhamdulillah. Tahap perubahan yang telah dilakukan di ruangan tersebut adalah menerapkan pengetahuan baru untuk meningkatkan kualitas perawatan luka. Hal tersebut merupakan tahapan model perubahan apa? Tadi jangan lupa buat tokohnya adalah Lutz. Lutz. Change. Nomor berapa tadi? Oh, ini. Perawatan luka. Kita masuk lagi ke awal ya. Oh ini, unfreezing, changing, sama refreezing. Jadi tadi itu udah menerapkan model yang terbaru buat merawat luka. Masuknya ke changing ya. Tadi udah tak jelasin garis besar. Garis besar yang cukup panjang. Jadi kalau ya Allah, Rek, maaf Rek, HP ku tak jauhkan. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan boleh untuk ini tulis aja di kolom chat. Nah, ini perubahan yang telah dilakukan adalah menerapkan. Jadi keywordnya ada di sini. Dia udah menerapkan nih, bukan merencanakan lagi. Makanya aku sebut dia udah masuk ke tahap changing atau change sama aja. Lanjut ya. Nomor 32, seorang perawat sedang mengkaji status hidrasi pada anak yang mengalami demam. Itu merupakan pengkajian pada tahap, kok tahap, aspek apa? Fisiologis ya, jelas. Jadi fisiologis itu nggak cuma status hidrasi, tapi juga TD, respirasi, terus nadi, tingkat nyeri, gitu. Terus mengidentifikasi apa ini? Identifikasi apa yang mendukung dan menghambat mempertahankan perubahan merupakan tahapan
pada model perubahan berikut. Udah terakhir aja. Oke, ini masih ke tiga tahap tadi. Identifikasi apa nih yang mendukung. Jadi dia ini udah tahu apa apa ya yang dari situasiku saat ini, faktor apa yang mendukung dan faktor apa yang memperhambat. Jadi yang menghambat ini bisa aku carikan solusi lain, bisa aku ubah gitu. Itu pada tahap apa? Apakah unfreeze, apakah change, apakah refreeze? Ya, jawabannya unfreeze ya teman-teman. Yaitu, eh aduh, kayaknya aku harus copy deh ke setiap slide yang, ya ini aja deh. Ctrl C, Ctrl V. Aduh, kok seperti ini? Harus copy dari ini aja. Unfreeze. Sip. Ketemu. 3 tahapan model. Jangan lupa buat dihafalkan ya, dikembangkan oleh Lewin. Tahapannya ada unfreezing. Jadi ini mengidentifikasi kalau changing itu udah berubah, kalau refreezing itu udah jadi budaya. Bukan kebiasaan tapi budaya. Tapi kalau di opsi itu cuma ada kebiasaan dan kalian yakin nih ini adalah refreeze, ya udah nggak apa-apa. Oke. Jadi itu adalah unfreeze ya, karena itu cuma diidentifikasi, bukan dia udah berubah. Oke, dari sini ini catatan dari garis tadi, resistensi, fleksibel, sama normal. Oh, cuma dua aja. Ini aku tuh meng-highlight apa sih bedanya antara dua itu. Kalau resistensi itu, ya udah nanti bisa dibaca, aku bakal share kok. Dari sini, dari pembahasan sama materi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Besok teman-teman ujian jam berapa? Serentak kah? 1 sampai rek 4? Besok jadwalnya pembahasan IBD ya teman-teman. Jadi jangan lupa buat yang belum ini. Aduh, ini apa ini? Oh, ini kepental ya? Izin konfirmasi. Ntar file penjelasannya boleh. Oke, nanti aku kirim ya. Aduh, Dini kasihan banget. Dini udah di Zoom belum? Belum ya? Ya udah nanti aku kirim ya. Terus aku cek jadwal besok hari Rabu ada kuliah sama Kak Jerry ya, sama Jeremy tentang IBD. Jadi buat teman-teman yang belum ngerjain tryout IBD, jangan lupa dikerjain karena ketika pembahasan biar nggak ngangong. Tuh, oke mungkin cukup sekian dari aku karena nggak ada pertanyaan. Aku akhiri ya pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman dari Rek 2 yang aku undang. Terima kasih juga dari Stagang RED. Makasih ya udah bantu prokerku kemarin. Aku cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas sebelum ujian, aku masih membuka sesi tanya jawab sebelum ujian ya. Bisa PC ke aku karena kalau aku besok ujian terus ada yang menawari kalau butuh klarifikasi bisa PC ya. Aku juga mau, Rek. Semangat ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih ya. Nilai A semua. Amin. Amin.